wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari kelas 12 OTKP 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang disiplin pegawai. Pengertian disiplin pegawai adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Manfaat disiplin pegawai ada dua, yaitu manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi pegawai. Bagi perusahaan yaitu menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas dan pekerja sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua ada manfaat bagi pegawai, yaitu terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif. Faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dan perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Yang ketujuh, ada kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan. Kemudian ada bentuk-bentuk disiplin pegawai. Yang pertama, disiplin preventif. Yang kedua, disiplin korektif. Dan yang ketiga, disiplin progresif. Poin selanjutnya ada jenis-jenis hukuman disiplin. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 diatur tentang tingkat dan jenis hukum disiplin. Tingkat dan jenis hukum disiplin adalah yang pertama hukum disiplin ringan, yang kedua hukum disiplin sedang, yang ketiga hukum disiplin berat. Jenis hukum disiplin ringan yaitu ada teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tindakan tidak puas secara tertulis. Kemudian jenis hukuman disiplin sedang. Yang pertama, penundaan kenaikan gaji berskala selama 1 tahun. Yang kedua, penundaan kenaikan gaji pangkat selama 1 tahun. Yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jenis hukuman disiplin berat. Yang pertama, penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Yang keempat, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri. Yang keempat, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Sekian dan terima kasih.